Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Putu Ria Laksmi Handayani. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah kartu peserta ujian kinerja UKM PPG tahun 2021. Dan selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Pembelajaran asinkronus saya lakukan pada tanggal 5 Desember 2021 melalui platform digital Google Classroom pada kelas 12 keperawatan 1. Saya memberikan pengumuman dan mengirimkan materi video pembelajaran LKPD terkait materi pemberian kompres air hangat. Kemudian anak-anak merespon dan materi itu saya berikan pada tugas kelas di pemberian kompres air hangat. Nah, berikut video pembelajaran LKPD, sumber belajar berupa bahan ajar, jurnal, dan PPT. Pada asana Pangan jari. Om Swastiastu. Oke, anak-anak silakan duduk ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat dan semangat. Oke, kurang semangat ya. Tiap ibu menanyakan kabar kalian, kalian jawab dengan semangat ya. Pagi sehat dan semangat. Kedua tangannya diangkat ya, supaya kelihatan kalian semangat pada pagi hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke, kita ulang. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat dan semangat. Oke, tepuk tangan. Sehat semua, dengar ini ya, anak ibu ya. Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, hari ini kita akan mulai pelajaran ya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita harapkan dalam pelajaran kita hari ini bisa terserap dengan baik dan maksimal ya. Untuk Yesi, silakan dipimpin doanya, Nak. Teman-teman boleh berdiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih Yesi sudah memimpin doa. Nah, ya sebelum kita mulai juga pelajaran pada pagi hari ini, ya ada baiknya Ibu mengecek presensi kehadiran kalian. Ibu mulai dengan Adelia Patricia. Hadir, Bu. Siap. Cikwita Naya. Hadir. Oke, berikutnya ya, Ibu akan tampilkan dulu slide-nya. Silakan kalian menghadap ke depan. Oke. Ya, baik, sesuai janji kita di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang Kompres hangat. Oke, ya, sebelumnya teori kita sudah sampaikan kemarin pada pertemuan sebelumnya tentang kompres hangat. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya nanti tentang konsepnya. Nanti Ibu akan review lagi ya. Nah, berikutnya ini penerapan K3LH ya, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kita ada praktek ya tentang pemberian kompres hangat. Ya, jadi perhatikan tolong ya pada saat kalian berada di laboratorium. Ya, yang pertama itu adalah penggunaan kabel. Ya, nanti karena ada presentasi, tolong diperhatikan pada saat kalian mencolokkan kabel, ya selesai memakainya di off-kan lagi ya, dicabut lagi. Ya, jangan sampai nanti menimbulkan korsleting. Ya, yang kedua yaitu pemakaian keran. Ya, pada saat kalian cuci tangan nanti, ya
setelah selesai memakai, dipastikan kalian mematikan keran dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga, persiapan alat. Ya, dalam menggunakan alat nanti ya, karena kita ada praktikumnya atau demonstrasinya, ya usahakan alat yang kalian pakai, ya, kalian kembalikan lagi ke tempatnya semula. Sanggup? Sanggup. Ini aturan pembelajaran. Ya, dalam pembelajaran, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Ibu minta kalian senyum semua, walaupun di balik masker. Coba senyumnya mana? Ya, senyumnya bagus, senyumnya mana? Oke, ya, walaupun nggak kelihatan dengan tertutup dengan masker, tapi kelihatan dari mata kalian, kelihatan bahwa kalian tersenyum mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke. Nah, untuk kontrak waktu kita pada pagi hari ini yaitu 90 menit. Ya, jadi kurang lebih 1,5 jam. Ya, semangat? Semangat. Ya, tepuk tangan dulu ya biar sampai semangat. Kita mulai di bagian apresiasi dulu. Ya, kan kemarin kita sudah belajar tentang teori kompres hangat. Kira-kira masih ingat nggak sebelum kesini? Ya, kira-kira masih ingat nggak apa sih pengertian dari kompres hangat? Ya, Erli? Kompres hangat adalah kompres yang digunakan untuk memberikan rasa hangat pada klien menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat. Oke, benar? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Erli. Ya, ini 1 poin untuk Erli ya. Sudah berani menjawab. Ya, nanti poinnya jangan ditukar di kantin ya, Erli ya. Nanti tukar poinnya sama ibu ya. Sekarang baru kita ke gambar berikut ya. Nah, dari gambar tersebut kira-kira ini gambar tentang apa ya? Atau menggambarkan tentang situasi apa nih? Demam. Apa ya? Menguatkan kalian bahwa dia demam. Adanya? Termometer. Ada termometer. Terus? Meraba panas kemudian. Oke, ini ada yang sedang meraba ya, entah ibunya entah bapaknya ini ya. Jadi kalian setuju bahwa gambar ini menyatakan bahwa dia sedang demam. Nah, ibu ingin kalian menceritakan pengalaman kalian terkait gambar di samping. Pernah demam? Pernah pasti ya. Nah, ibu ingin kalian menceritakan ya, pada saat kalian demam itu rasanya seperti apa sih? Ya, apa sih yang kalian rasakan? Ibu ingin kalian menceritakan ke ibu dan teman-teman kalian, terus tindakan yang kalian lakukan ketika kalian mengalami demam. Ya, yang berani mengungkapkan pendapat, yang berani menjawab, ibu kasih poin juga. Ya, siapa yang mau? Ya, di Dwika dulu ya, Dwika dulu. Ya, Dwika rambutnya, iya, dipotong ya. Oke, gimana? Ceritakan pengalamanmu. Jadi pengalaman saya waktu demam, yang saya rasakan tuh badan rasa panas, kepala rasa pusing dan rasa lemas. Terus tindakan yang kamu lakukan? Tindakan yang saya lakukan biasanya minum obat paracetamol dan lakukan kompres hangat di dahi. Oke, kasih tepuk tangan untuk Dwika ya, nanti ya. 1 poin untuk Dwika, sudah berani berpendapat. Yang dirasakan mungkin ya dari ketiga teman kalian, yang 2 orang yang langsung mengalami, 1 orang yang lewat kakeknya ya tadi Erlia. Jadi yang dirasakan adalah tubuh terasa panas ya, terus pusing, apalagi Dwika tadi nyeri gitu ya, nyeri. Terus yang tindakan yang dilakukan ya kebanyakan ya minum paracetamol ya, obat penurun panas ya, dan tindakan yang berikutnya adalah mengkompres ya. Jadi sesuai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kompres hangat ya. Nah, jauh sebelum kita mulai masuk ke materi, nah manfaat. Nah, kira-kira manfaat apa sih yang kita dapatkan kalau kita belajar tentang kompres hangat? Ya, mungkin Desi ya pernah melakukan kompres? Pernah. Manfaatnya apa sih? Kalau kamu tahu? Menurunkan demam. Menurunkan demam. Oke, yang paling simpel menurunkan demam. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk Desi ya. Oke, 1 poin juga untuk Desi. Berikutnya, nah kompetensi dasar. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang pertama di sini ya, kita sambil duduk ya. Jadi yang pertama itu adalah menerapkan kompres hangat. Ya, yang kedua
melaksanakan kompres hangat. Untuk penerapan kompres hangat sendiri, ya ada indikator pencapaiannya. Ya, yang di belakang kelihatan tulisannya? Kelihatan. Ya. Yang pertama, menentukan indikasi dan kontraindikasi pemberian kompres hangat dengan bekerja keras. Kemudian menguraikan alat dan bahan ya yang digunakan dalam penerapan kompres hangat. Kemudian 3.32.3 itu menguraikan langkah kerja. Ya. Nah, untuk yang ke 4.2 melaksanakan kompres hangat itu nanti kalian diminta untuk merancang resume keperawatan sederhana tentang tindakan kompres hangat dan kemudian melaksanakan demonstrasi. Nah, dari kompetensi dasar dan indikator ini kira-kira siap kalian melakukan? Siap. Ya, harus siap. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, ya melalui kegiatan pembelajaran luring, ya luring itu tatap muka ya seperti yang kita lakukan pada hari ini dengan model pembelajaran problem based learning dan melihat tayangan PPT, video pembelajaran, demonstrasi praktek. Nanti Ibu akan mendemonstrasikan tentang pemasangan atau pemberian kompres air hangat, nanti kalian perhatikan. Kemudian kalian mengerjakan LKPD, diskusi dan presentasi. Nah, Ibu harapkan kalian nanti mampu menentukan indikasi dan kontraindikasi. Ya, di sini penilaian yang Ibu masukkan ya seperti biasa ada penilaian sikap, ya, terus ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap sendiri, ya, Ibu lakukan observasi terhadap kalian. Ya, Ibu melihat sikap kalian, apakah kalian sanggup bekerja keras, apakah kalian disiplin, apakah kalian bertanggung jawab. Ya, itu akan Ibu lakukan secara observasi. Dan berikutnya ada penilaian diri. Ya, nanti Ibu akan kirimkan link, kalian jawab di sana untuk penilaian diri kalian sendiri secara jujur. Ibu minta kalian nanti secara jujur menilai diri kalian sendiri. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nah, selama proses pembelajaran sampai akhir nanti ya, itu ada nilai pengetahuan, ya, ada lisan, ada penugasan, dan nanti ada post test. Nah, berikutnya nilai keterampilan itu ada berupa presentasi dan demonstrasi. Ya, jadi nanti kalian perwakilan kelompok presentasi dan melakukan demonstrasi. Itu masuk poin keterampilan. Ya. Untuk KKM-nya sendiri atau kelulusannya itu 85. Jadi kalian harus mencapai target 85. Sanggup? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Nah, berikutnya sumber belajar. Ya. Ini sumber belajar ya yang sebelumnya Ibu sudah sharing, sudah dibaca di grup ya dan di classroom. Jadi sumber belajar itu kalian bisa dapatkan dalam LKPD, kemudian dalam handout yang sudah Ibu share ke kalian, semoga sudah dibaca dan dipahami. Ya, jangan hanya di-download aja tapi dibaca juga. Ya. Berikutnya ada buku paket. Ya, semua bawa buku paketnya? Coba diperlihatkan deh. Nah, ya, rata-rata sudah bawa. Nah, silakan kalian cari sumbernya juga di sana sudah lengkap. Nah, selanjutnya Ibu ingin ya kalian menjawab pretest. Ya, Ibu akan kirimkan soal. Semua bawa handphone? Bawa. Semua bawa handphone. Ya, Ibu akan kirimkan linknya. Ya. Ya, jangan kerja sama ya. Jawab dulu sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Oke, kalau sudah handphonenya dimasukkan lagi ke dalam kantong, ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya untuk pretestnya sejauh mana sih kalian paham ya untuk materi kita di awal. Nah, supaya nggak tegang nih ya. Sudah semua masukkan HP-nya ya. Sudah. Oke, supaya nggak tegang kita ice breaking dulu ini. Nah, yang di belakang kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Jadi Ibu minta kalian menebak ya, apa sih yang salah pada gambar berikut. Ya. Silakan mungkin yang mau angkat tangan terus
maju mungkin menunjukkan di bagian ini yang salah Bu. Oke, silakan yang mau. Ya Gladys, ayo silakan Gladys. Ya, tunjukkan ke teman-temanmu bagian yang mana yang salah menurutmu. Snowman ada di ladang. Snowman ada di ladang. Ada lagi? Sapinya bawa traktor. Oh, sapinya bawa traktor. Juga pensil jadi penyangga pagar. Oke, ya kasih tahu tepuk tangan untuk Gladys ya, benar sudah ada 3. Tepuk tangan lagi sekali untuk teman-temannya ya, sudah berhasil menebak ya. Sudah nggak ngantuk? Sudah. Ya, fokus berarti ya kalian menemukan kurang lebih tadi masih ada sisa lagi 1, 2, 3. Ya, 3 yang tidak ketebak. Ya, mudah-mudahan nanti ada bayangan yang mana ya yang dimasukkan sama Bu Ria ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Ya, tadi sudah kita main-main ya, mudah-mudahan sudah fresh ya. Jadi kita akan masuk kegiatan inti. Ya, jadi kegiatan inti kita ada 5 tahapan. Ya, di tahapan pertama yaitu fase orientasi peserta didik pada masalah. Nah, nanti Ibu akan sharing di sini, share video. Nah, kalian lihat di sana masalah apa sih yang kira-kira kalian bisa angkat dalam video tersebut. Kemudian yang kedua ada kasus. Nah, kasus ini yang nanti akan kita fokuskan. Ya, nanti kalian membuat resume sederhana yang kalian akan presentasikan dan demonstrasikan tindakannya. Ya. Terus yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ini nanti Ibu minta kalian membentuk kelompok, ya, dan dibagi tugasnya di sana. Siapa yang mencari ini, siapa yang mencari itu, siapa yang praktek, siapa yang presentasi. Itu tugasnya ketua kelompok membagi tugas anggotanya. Berikutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nanti Ibu akan terjun langsung ke tiap kelompok kalian. Ya, nanti di situ ada diskusi dan Ibu akan demonstrasi di fase ketiga ini. Ya, nanti tolong kalian perhatikan bagaimana demonstrasi pemasangan atau pemberian kompres hangat. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti resume sederhana kalian itu kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Kalian presentasikan dan kemudian kalian demonstrasikan. Terakhir, mengevaluasi dan proses pemecahan masalah. Ya, nanti kalian memberikan masukan juga. Setelah kalian presentasi, demonstrasi, kalian memberikan masukan kepada teman-teman kalian supaya apa yang menjadi kesalahannya tidak terulang kembali. Ya, bisa ya? Bisa. Kita mulai dari fase pertama dulu. Ya, fase pertama ini ada video pembelajaran dan kasus. Untuk mempersempit pembuluh darah dan mempercepat pembekuan darah pada luka maupun nyeri kalian, teman-teman. Jadi kompres dingin ini digunakan ketika kalian mengalami lebam-lebam atau ketika kalian habis jatuh. Yang di belakang perhatikan ya. Kulit ada memar dalam 24 sampai 40 jam pertama agar mengurangi bengkak maupun nyeri di daerah tersebut, teman-teman. Nah, kalian bisa membuat kompres dingin dengan merendam handuk dalam es batu maupun menggunakan ice gel. Lalu kalian balut dengan handuk dan kalian tempelkan pada bagian yang nyeri atau luka. Ingat, lukanya harus luka tertutup ya, bukan luka terbuka. Kalian bisa mengkompres dalam batas waktu 20 menit saja, tidak boleh lebih ya, karena takutnya bisa merusak pengaturan suhu pada kulit kalian. Dalam video pembelajaran tersebut sudah semua memperhatikan? Sudah. Kira-kira masalah apa yang bisa kalian angkat dalam video tersebut? Ayo, yuk silakan. Ya, Cikwi. Jadi menurut saya, tadi saya sudah dengar dari video bahwa kompres hangat ini sangat cocok digunakan ketika demam dengan ditaruh di bagian dahi atau lipatan kecil seperti ketiak. Dan kemudian kompres hangat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi nyeri kronis pada leher atau tangan dan tubuh bagian lainnya. Oke, setuju? Setuju ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk Cikwi ya. Sama poin lagi ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Tadi sudah dijawab oleh Cikwi tadi ya tentang tentang indikasinya ya, indikasi pemberian kompres hangat ya. Ada lagi masalah yang bisa diangkat dalam video tersebut? Ya, tadi ada. Ya, bagus ya. Akhirnya Ibu mendengar suaramu bagus. Ya. Saya mendengar dari video tadi ada juga Bu, kalau
bahwa kompres hangat diberikan untuk memperlebar pembuluh darah dan tidak dianjurkan diberikan pada luka Luka yang baru gimana? atau cedera yang baru. Oke, benar anak-anak ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk bagus ya. Suaranya bagus terdengar, 1 poin ya untuk bagus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Cikwi dan Bagus ya sudah sesuai. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, oke Erli. Jadi dari video itu saya dapat 2 kasus, yaitu kompres hangat dan kompres dingin. Dimana kalau kompres hangat itu untuk memperlebar pembuluh darah dan untuk menurunkan demam. Kalau kompres dingin itu untuk yang luka lebam dan dia itu mempersempit pembuluh darah. Oke, ya kasih tepuk tangan lagi ya untuk Erli ya. Tambah poin lagi Erli. Ya, ini Erli sama Cikwi kayaknya saingan ya menambahkan poin. Ya, yang lain, anak-anak yang lain Ibu harapkan harus semangat. Ya, tolong disalib 2 anak ini ya, jangan sampai dia memborong ya, supaya semua terbagi rata. Ya, jadi benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Cikwi, Bagus tadi dan terakhir oleh Erli. Ya, jadi Ibu mungkin bantu simpulkan ya bahwa dari video itu kalian mengangkat masalah tentang indikasi dan kontraindikasinya ya. Ya, indikasi itu berarti yang boleh diberikan ya. Kalau kontraindikasi kebalikannya berarti tidak boleh diberikan ya. Jadi indikasinya ya sekali lagi itu pada masalah radang sendi, kekejangan otot, demam, perut kembung ya, memberikan hematom atau bengkak ya akibat pemberian suntikan dan memberikan rasa nyaman atau relaksasi pada pasien. Kalau kontraindikasinya yang benar dikatakan Bagus tadi ya bahwa tidak boleh diberikan pada luka yang baru ya, harus berapa jam? 24 jam, lebih dari 24 jam ya, harus lebih dari 48 jam ya. Kalau 24 jam itu masih baru gitu. Kalau setelah dari 24 jam baru kita boleh memberikan ya. Terus dari pendarahan yang aktif ya, karena tadi fungsi kompres air hangat itu untuk apa? Memperlebar ya pembuluh darah. Jadi kalau ada pendarahan aktif jangan lagi dikompres ya, tambah ngecor darahnya ya, aktif darahnya. Terus pada gangguan kulit atau iritasi juga. Nah, ini kontraindikasi yang masalah yang kalian angkat dalam video. Nah, berikutnya kita akan ke kasusnya. Nah, ini kasusnya. Lihat. Ya. Kasusnya adalah, siapa yang mau bacakan? Siapa yang mau bacakan? Fitri ya, boleh. Ya, dari sana Fit. Seorang perempuan nonaka umur 16 tahun datang ke UKS dengan keluhan pusing. Klien mengatakan badannya juga terasa panas, nyeri di bagian perut seperti diremas-remas karena sedang menstruasi. Skala nyeri 4 dari 0 sampai 10 skala nyeri yang diberikan. Saat diperiksa, dahi pasien teraba panas, klien tampak pucat dan tampak menggigil kedinginan. Guru menginstruksikan petugas UKS melakukan TTV dan didapatkan hasil tekanan darah 110/70 mmHg. Itu apa? Heart rate atau nadi. Denyut nadinya 84 kali per menit, terus respirasinya 20 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius. Oke, permintaannya adalah kalian membuat resume sederhana ya. Nah, dari kasus tersebut ya, Ibu minta ya kalian membuat suatu resume sederhana ya. Nah, sesuai dengan LKPD-nya. Nah, kira-kira dari kasus ini ya, masalah apa sih yang bisa kalian angkat? Apa? Ayo. Ya, Gladys. Hipertermi. Oke, ada lagi? Selain hipertermi? Siapa ada deh? Des minor. Ada des minornya, yaitu termasuk ke dalam des minor itu apa ya? Masuknya ke nyeri ya. Jadi itu kalian sudah ada bayangan untuk mengangkat masalahnya ya. Jadi nanti kalian prioritaskan yang mana menjadi prioritas utamanya ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Jadi silakan kalian bentuk kelompok ya, bentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok ya. Di sini kan jumlahnya berapa tadi? 15 kurang 1 14 ya. Silakan bagi menjadi 3 kelompok masing-masing ya, mungkin ada yang 5 ada yang 4 ya. Silakan dibentuk kelompoknya ya, cari tempat yang strategis untuk kalian nanti berdiskusi ya. Boleh di pad-nya, boleh pakai troli ya.
Boleh duduk di bawah aja, Bu. Enggak. Ya, pakai di ini aja. Pakai trolley aja. Ya, biar gampang. Kerjanya atau di bag boleh. Ya, silakan. Untuk kelompoknya. Oke, ya. Hari ini Ibu akan mendemonstrasikan tentang pemberian kompres air hangat. Ya, di sini udah ada Adel yang jadi pasiennya Ibu. Ya, jadi Ibu harapkan nanti anak-anak tolong memperhatikan bagaimana SOP-nya dalam tindakan pemberian kompres air hangat. Dan silakan nanti boleh bertanya jika ada yang kurang jelas. Ya, paham ya? Paham. Anak-anak yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Tapi tetap jaga jarak. Ya. Nah, Ibu sudah menyiapkan alat untuk pemberian kompres air hangat. Ya, jadi sebelum Ibu mulai, Ibu akan beritahu ke kalian atau menginformasikan ke kalian alat-alat apa saja yang kita perlukan. Ibu langsung ke tahap kerjanya. Ya, untuk proses prainteraksi orientasi silakan nanti kalian berkomunikasi seperti yang biasa kalian lakukan. Ya. Jadi ini kita masuk ke tahap kerjanya. Ini kita tutup ya, jadi supaya tidak menetes. Ya, kita tunggu Adel ya 5-10 menit. Nanti setelah itu kita ulang lagi sampai kamu merasa nyaman. Ya. Jadi posisinya seperti ini, selimut yang terlalu tebal. Jelas ya Adel ya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, suster kembali ke ruangan. Ya, terima kasih Adel. Cepat sembuh ya. Baru kamu meninggalkan ruangan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, ya, silahkan sekarang kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, sekarang silahkan duduk dulu berkelompok. Silahkan Adel bisa kembali ke kelompoknya. Oke, ini untuk kelompok 1 ya LKPD-nya. Kelompok 2. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Apa saja? Boleh di sini. Ya, ada di sini. Bahasa subjektif, bahasa objektif. Masalahnya. Nanti susunannya masih boleh masuk. Ini kan ada alatnya. Oh, di sini juga. Nah, nanti dibuat sini. Oke? Oke, baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD dan PowerPoint-nya? Sudah, silakan sekarang kita persiapan untuk presentasi. Ya, kelompok mana yang mau duluan presentasi? Kelompok 1, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Indah ingin menjawab pertanyaan dari Desi. Mengapa kompres hangat tidak dianjurkan untuk luka memar? Walau dapat digunakan untuk mengurangi nyeri, tetap perlu diperhatikan bahwa kompres air hangat tidak disarankan untuk luka memar baru atau kurang dari 48 jam. Hal itu akan memperburuk kondisi luka akibat penumpukan cairan pada lokasi yang memar dan meningkatkan nyeri. Apa bisa diterima? Untuk kelompok 1 ya, sudah tampil, berarti sebentar tinggal demonstrasi ya. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan biar semangat. Siapa saja yang bertanya, silakan angkat tangan. Biar Ibu tambahkan poinnya. Adel, terus Ade, kemudian Fitri. Selanjutnya kita akan ke demonstrasi. Ya, jadi Ibu minta perwakilan kelompok untuk mendemonstrasikan untuk pemberian kompres air hangatnya sebagai solusi dari kasus kalian. Ya, silakan disiapkan dulu alat-alatnya. Ayo. Ya, kita pakai satu bed aja. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, di sini saya sebagai perawat yang akan mendemonstrasikan pemasangan kompres hangat dan Di sini saya Delia Patricia sebagai pasien. baik ya. Yang lain Jadi diperhatikan. Halo, yang lain diperhatikan. Jadi perkenalkan, saya perawat Yesi yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh tahu nama ibu siapa? Adelia Patricia. Oh, boleh lihat gelang tangannya. Nama lengkapnya siapa ibu? Adelia Patricia. Tempat tanggal lahir? Malang 20 September 2003.
Terus ya dia jadi pasien ya. Pas matanya. Nah, ya perhatikan ya. Ya, oke, bawa ya. Tepuk tangan untuk Yesi ya. Nanti evaluasinya terakhir ya, setelah semuanya maju. Apanya dulu dipasang ya? Apronnya apa yang sikunya? Oke, apronnya dulu dipasang. Tunggu 20 menit. Oke, kasih tepuk tangan untuk biasa sekali ya semangatnya. Ya walaupun kelihatan ya gemeteran tadi ya mau ngecek suhu gemeteran ya. Mungkin kita tanya dulu 3 orang yang menjadi perawat tadi. 1, 2, 3 kebetulan ya. Gimana perasaannya? Lain Bu. Lain di sana sama di sini. Ya lain saat kamu duduk sama tampil ya. Di sananya juga ya merasakan hal yang sama. Ya nanti itu juga yang akan kalian rasakan kok kalian juga ketemu dengan pasien beneran. Kalau ini kan sama teman ya, tapi udah berasa groginya. Nah sekarang ibu ingin dari teman-teman yang lain ya untuk memberikan mungkin masukan atau saran atau respon yang positif kepada teman yang sudah tampil, sehingga nanti kalian bisa mengambil hal-hal yang positif ya, hal-hal yang negatif bisa kalian buang ya. Oke, silakan siapa yang mau. Saya tadi belum dengar sama sekali suaranya Edi. Nah ya silakan Edi AC coba berikan masukan kepada ya mungkin bertiga, salah satu boleh terserah ya untuk masukannya. Mungkin kamu ingin memberikan masukan kepada perawat secara ya. Silakan yang lain tolong didengarkan ya. Saya ingin memberi masukan kepada Yesi. Yesi tidak menyebutkan alat-alat yang lengkap seperti alkohol swab dan tisu. Oke, ada lagi? Ada lagi ya. Satu poin dulu untuk Edi ya. Yang tadi masih kalah. Sama saya dapat giliran. Jadi tadi masukan dari teman-teman kalian ya terhadap para perawat. Ya, jadi apapun masukan dari teman-teman tadi itu dipakai pembelajaran. Ya, jangan nanti dendam saya kasih masukan ya. Jadi itu sebagai motivasi kalian ya supaya tindakan selanjutnya kalian lebih bagus ya. Oke, tindakan kalian lebih bagus dan kalian juga semangat untuk belajar ya. Terakhir kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita ke penutup ya, tapi sebelumnya Ibu inginkan kalian membersihkan dulu ini, alat-alatnya dirapikan dulu, silakan sebelum kita nanti ke kesimpulan dan saran pembelajarannya ya. Silakan dirapikan dulu. Dijemur di belakangnya, yang basah dijemur di belakangnya nak ya. Oke ya, tadi alat-alat sudah dirapikan ya anak-anak ya? Sudah. Terima kasih kalian sudah melakukan tugas dengan baik. Nah selanjutnya kita masuk ke acara penutup ya, menutup pelajaran mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya. Sudah tidak sabar ingin pulang? Iya. Oke ya. Nah sebelum kalian pulang ya, Ibu ingin minta kalian menyimpulkan ya, menyimpulkan pelajaran apa hari ini yang kalian bisa dapatkan. Silahkan siapa yang mau menyimpulkan? Ya, mungkin siapa sih yang belum terdengar suaranya kayak tadi ya? Ibu, bagus sudah, Rika sudah, Sakde udah, si gini, Edi, boleh deh. Ya, tadi baru sekali saya dengar suaranya Edi ya. Silakan Edi, pelajaran apa, kesimpulan pelajaran hari ini? Kamu belajar apa aja hari ini? Di sini saya mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana cara mengobras diri saat demam terus dengan benar, menggunakan kompresan itu dengan benar.
Sebelumnya kan kadang-kadang sering salah atau kebalik, sekarang udah mulai Oke, ya biasanya pakai kompres apa? Kompres dingin? nggak kan kebalik itu kayak yang apa sih, deretan ininya itu nggak sesuai. Oke, SOP-nya sesuai. Oke, ya tepuk tangan untuk Edi ya. Oke, sudah terserap ya ilmunya bahwa kita belajar tadi dari yang awal. Belajar apa? Belajar menentukan indikasi dan indikasi. Kemudian kalian buat resum, terus presentasi. Jadi itu simpulan pelajaran kita pada hari ini ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk tambah semangat ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan ya terkait tadi pembelajaran kita dari awal sampai terakhir ya. Yang pertama mungkin pada saat presentasi. Ya, ada presentasi, tadi ada perkenalan awal. Ada yang saat perkenalan diri dia mengatakan saya sebagai presentasi gitu ya kalau nggak salah ya. Ada yang bilang seperti itu tadi? Kalau siapa ya? Kalau dua ya. Oke. Jadi lain kali ya pada saat kalian presentasi perkenalkan diri kalian sebagai apa? Misalkan saya sebagai moderator. Berarti moderator itu orang yang membawa acara. Diskusinya seperti apa nanti? Yang kedua itu pada saat kalian praktek. Ya, pada saat kalian praktek ya ada beberapa sikap yang harus kalian memang tunjukkan sebagai seorang asisten keperawatan. Ya, ada pada saat tadi lupa cuci tangan. Nah, itu yang penting ya. Jangan sampai kalian cuci tangan tidak kalian lakukan karena itu juga salah satu pencegahan infeksi nosokomial. Ya, tadi ada beberapa yang terlewatkan. Terus pada saat cuci tangan, ya ada yang masih pakai aksesoris. Ya, itu diperhatikan juga. Ya, semua aksesoris dilepas saat kita melakukan cuci tangan. Jelas? Jelas. Oke, itu untuk hal-hal yang memang harus Ibu garis bawahi. Ya, supaya tidak terulang di praktek berikutnya. Nah, yang berikutnya kalian masuk ke tahap ya ini refleksi untuk Ibu sendiri dan untuk metode pelajaran yang sudah kalian jalani. Ya, tolong berikan masukan kepada Ibu. Ya, bagaimana cara Ibu mengajar? Apakah menyenangkan? Apakah bikin kalian ngantuk? Tidak. Ya. Terus apakah Ibu terlalu cepat dalam mengajar? Tidak. Ya, untuk model pembelajaran dengan problem based learning, pemecahan masalah, apakah kalian senang dengan model pembelajaran ini? Senangnya di mana? Ketika diskusi. Erli senangnya ketika diskusi. Ada lagi? Pas praktek atau demonstrasi, Mang Indah? Ketika berebutan untuk menjawab. Ketika berebutan untuk menjawab itu salah satunya ya. Untuk menilai tadi kan ada pretest ya. Itu pengetahuan awalnya supaya Ibu tahu. Nah, sekarang post testnya. Ya, Ibu akan kirimkan ke kalian soal post testnya. Silakan dijawab. Ya, sekarang Ibu kirimkan. Kalau sudah langsung dikirim, ya jangan lagi tunggu teman. Sekali lagi untuk materi selanjutnya, ya di pertemuan kita berikutnya kita akan bahas tentang kompres dingin. Ya nanti Ibu akan kirim LKPD dan lain sebagainya seperti biasanya ya sumber belajar, media. Ya silakan nanti kalian dipelajari. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, Erli. Untuk yang jadi perawat dapat poin? Dapat poin. Ya, sudah saya masukkan itu. Ya, khusus ya. Jadi nilai plus yang jadi perawat ya. Karena gampang ngomong depan orang gampang? Enggak. Ya, sudah pengalaman ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak. Kalau tidak, silakan saya minta Yesi pimpin doa lagi. Ya, karena kita memulai dengan doa, berarti kita akhiri dengan doa juga. Ya, Berdiri. Iya, berdiri. Depan aja depan. Baiklah teman-temanku, sebelum untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke.
Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum pulang ya, Ibu tidak pernah bosan mewanti-wanti kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah Ibu bubarkan langsung pulang. Ya, jangan lagi ada yang ngumpul di sana, ngumpul di sini ya. Ingat cuci tangan, cek suhu baru pulang. Ya, jangan bergerombol. Jelas? Ya, tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi kalian mau pas ya, jangan sampai kalian sakit dan tidak bisa mengikuti. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan kita akhiri dengan para mesanti ya. Om Santi 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 Om.